فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, asya'un yajibu 'ala zairi ijtinabuha. Ada beberapa perkara yang wajib dihindari oleh orang yang berziarah. Ziarah ke Madinah itu. Bima anna zaira qad jaa'a ilal Madinatil Munawwarati li ghayatin diniyah. Dikarenakan baknya bak sababiyah. Dikarenakan orang yang ziarah itu dia datang ke Madinah Munawwarah untuk tujuan keagamaan. Jelas, ziarah tujuan keagamaan, bukan untuk niaga. Niaga itu tujuan yang kedua atau ketiga, tapi intinya untuk agama. Wahyal ibadah, dan itu adalah ibadah. Fa'alaihi an yaltazima bittiba'i ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Maka dia wajib untuk mengikuti, untuk menaati, untuk an yaltazima, untuk setia, bittiba' setia untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wadzalika bijtinabi ma nahayaan. Dan yang demikian itu dengan cara menjauhi apa yang dilarangkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa min dalik, diantaranya apa? Apa yang harus diikuti? Yang pertama, al-ibtiadu anit tafawuhi bima taliba tuwujjiha ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjauh dari mengucapkan tuntutan-tuntutan atau permintaan-permintaan yang diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa pada Nabi. Ini haram. Wallahu wahdahu huwal qadiru alaiha. Allah satu-satunya itulah yang mampu untuk memenuhi matlab-matlab kita, tuntutan-tuntutan kita. Baik, Nabi tidak mampu untuk apa? Menyelamatkan diri dari apa itu? Ketika Ibnu Qami'ah memukul kepala beliau, tidak mampu juga menyelamatkan beliau dari jebakan apa? Jebakan Abu Amir Al-Fasik di perang Uhud. Juga tidak mampu menyelamatkan diri dari apa itu? Racun yang dibuat oleh Zainab As-Saqafiyah. Zainab apa itu? Istri dari Salam bin Mishkam Al-Yahudiyah. Bukan Saqafiyah, salah. Di waktu apa? Setelah perang Khaybar dan seterusnya. Tapi mohonnya adalah kepada Allah, mohon kesembuhan dan seterusnya. Katafrijil kurub, seperti apa? Dilonggarkannya berbagai kesulitan besar. Wa ibra'il marda, penyembuhan orang sakit. Rasulullah sendiri apa? Sakit sampai meninggal di masa-masa itu. Dan beliau berusaha untuk apa? Meruqyah diri sendiri dengan menyebut nama Allah. Maka apa? Sebut nama Allah, jangan apa? Minta pada Nabi. Wa ziyadatir rizq, dan pertambahan rezeki. Kita tahu kehidupan sehari-hari Rasulullah macam apa. Gimana malah kita meminta pada beliau? Minta kepada Allah. Harus minta pada Allah. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Nah, kalau ada rezeki, kalau minta rezeki Rasulullah minta pada Allah, bukan minta kepada diri sendiri. Amma syafa'atu fatakunu bidu'a illah an yushafi'a bihi nabiyahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah syafaat, caranya adalah kita tetap berdoa kepada Allah agar menerima syafaat Nabinya Al-Mustafa, bukan langsung minta pada Nabi. Fa in talaba ma la yaqdiru alaihi illallah. Kalau dia meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, dan Nabi sudah meninggal, enggak mampu apa-apa untuk terkait urusan dunia. Urusan apa itu? Orang-orang yang masih di dunia. Min ghairi, bukan orang lain. Apa itu? Li syirkin wa dhalal. Tempat antum sama? Li syirkin wa dhalal. Syirkun wa dhalal. Oh enggak. Oh, berarti apa? Ini lamnya enggak ada lamnya di situ. Ada. Baik. Fa in talaba atau fa inna talabakah? Dohirnya fa inna ya. Baik, berarti ada tasdidnya. Fa inna talaba ma la yaqdiru alaihi illallahu min ghairi la syirkun wa dhalal. Baik. Karena sesungguhnya meminta sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, bukan yang lain, maka apa? Itu betul-betul kesyirikan dan kesesatan. Baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang meminta sesuatu kepada selain Allah yang
mereka sendiri tidak mampu untuk memenuhi permintaan dia sampai hari kiamat, dan mereka sendiri lalai dari permintaan orang-orang yang meminta tadi. Baik. Yang kedua, al-ittijahu, yang dilarang al-ittijahu waqta du'ai ilal qiblah, yang harus diikuti, yaitu kita ketika berdoa menghadapkan diri ke arah kiblat, la ilal qabri syarif, bukan kepada kubur syarif. Doa menghadapnya ke kiblat, dengan dalil banyak sekali masalah itu. Fa inna dzalika aqrabu lil ijabah, karena dengan menghadap kiblat itu lebih dekat kepada dikabulkannya doa, sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim masih di awal-awal kitab Ad-Da'u wad Dawa. Termasuk sebab dikabulkannya doa adalah menghadap kiblat, dan memang dalilnya banyak masalah ini. Yang ketiga, ada mutawafi wa tamassuhi bil qabri syarif, tidak tawaf dan tidak mengusap-usap kubur syarif. Baik, faqad ajma'al ulama'u wal a'immah. Tempat antum ada wawunya enggak? Al ulama'u al a'immah atau wal? Enggak ada wawunya. Wa qad ajma'a al ulama'ul a'immah, telah bersepakat para ulama yang mereka adalah para imam, wa salaful ummah, dan pendahulu umat ini, ala anna tawafa bi ghairil ka'bah la yajuzu bihal, bahwasanya tawaf mengelilingi Ka'bah itu tidak boleh sama sekali. Tayyib, untuk niat tawaf enggak boleh, karena tawaf bagian dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah. Adapun kalau sekedar seorang polis mengejar penjahat, ternyata penjahatnya pusing-pusing kuburan, nah, polisnya ikut pusing-pusing, kita nggak katakan dia syirik, karena innamal a'malu binniyat, amalannya sesuai dengan niat. Kebetulan aja orangnya lari-lari pusing-pusing di situ. Tayyib. Wa annahu la yutamassahu illa birruknil yamani wal hajaril aswad. Para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak boleh diusap-usap. Usap-usap untuk apa? Untuk ibadah tentunya maksudnya. Kalau sekitar wanita mengusap pipinya, cantiknya saya, itu terserah. Biasa. Tayyib. Ini innamal a'malu binniyat. Nah, di sini penggunaannya bukan innamal a'malu binniyat jadi dalil untuk untuk talafut nawaitu usolli, bukan. Tayyib. Tidak diusap-usap kecuali rukun yamani dan hajar aswad minal ka'batil musyarrafah, dari Ka'bah yang musyarrafah. Yang keempat, adamul iksari minat taraddudi alal qabri syarif, tidak memperbanyak berbolak-balik menuju ke kubur yang mulia itu, lisalami wa ziyarah, untuk salam dan ziarah, karena Rasulullah bersabda la taj'al qabri Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Dan Allah Ta'ala dan Rasulullah bersabda kepada para sahabat, la taj'alu qabri aidan, ya Allah, jangan engkau jadikan kubur saya itu sebagai berhala yang disembah. Namanya disembah berarti sering dikasih sajian, sering didatangi, dan seterusnya. Dan bersabda pada para sahabat, jangan kalian jadikan kuburku itu sebagai tempat perayaan Id, yaitu tempat berbolak-balik datang ke situ untuk untuk amalan ibadah. Salam boleh di mana saja, nanti akan disampaikan oleh para malaikat. Baik. Ziarah itu ketika sekali-sekala aja, mungkin seminggu sekali kalau memang kita ada di Madinah. Fa innal iksara ghairu masyru', karena memperbanyak ziarah ke kubur syarif itu tidak disyariatkan. Karena larangan dari Nabi itu tadi untuk menutup pintu kesyirikan. Li'annahu lam yakun min adati sahabati radhiyallahu anhum, karena itu bukan termasuk kebiasaan sahabat radhiyallahu anhum, wala min madhhabi salafis saleh, dan bukan termasuk dari madhab salafus saleh. Maka keliru orang yang setiap selesai sholat langsung berebut ke sana, lupa untuk zikir pada Allah, langsung berdesak-desakan ke sana, akhirnya imamnya mengalah, atau boleh jadi shaf pertama mengalah, takut diinjak-injak. Karena orang jadi lupa diri, lupa daratan, dan lupa teman. Semuanya diinjak ketika menghalangi jalan, dianggap menghalangi. Dan ini tidak disyariatkan. Karena para sahabat tidak melakukan itu. Setelah setiap kali selesai sholat di belakang Khulafaur Rasyidin, untuk langsung datang ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yakfil muslima an yusalliya wa yusallima ala rasul, cukup bagi seorang muslim untuk dia bersolawat dan salam kepada Rasul fi ayyi makanin, kan, di tempat manapun, karena memang Rasulullah memerintahkan seperti itu. Baik, dan boleh jadi doa yang orang yang jauh dari kubur Nabi bukan karena benci Nabi, tetapi mendoakan Nabi karena
Karena memang tempatnya tidak mungkin didatangi karena terlalu banyak orang yang desak-desakan seakan-akan tanpa akal. Itu kadang kita lihat kita yang bukan di soft pertama, bukan soft ke-10 pun kadang terinjak dikarenakan orang seakan-akan tidak tahu syariat lagi demi mencari kubur Nabi. Boleh jadi doa orang yang jauh dari situ tapi ikut syariat lebih didengar daripada doa orang yang di depan kubur Nabi ketika sedang mendoakan Nabi. Dan boleh jadi Allah yang akan memberitahu kepada Nabi, ada orang yang setia padamu walaupun dia tidak mendekat ke kuburmu, bukan karena benci kepadamu tapi karena ikut syariatmu, karena situasi tidak memungkinkan untuk mendekat. Jauh lebih setia daripada orang yang mendekat kepadamu sekarang tapi justru menyembah dirimu, dan seterusnya. Dan Nabi tahu siapa yang layak untuk mendapatkan syafaat nanti, orang yang setia pada beliau yang layak. Tayyib, li'anna salata wassalama yablughanihhi walau kana fa'ilu dzalika fi aqsal ma'murah. Karena salat dan salam itu akan sampai kepada beliau walaupun orang yang melakukannya itu ada di bumi yang paling jauh, makmur, yaitu tempat tinggal yang aqsa, yang paling jauh. Sebagaimana dalam sebagian riwayat, sama saja antara di Madinah dengan di Andalus sama. Karena doa itu naiknya ke siapa? Naik kepada Allah. Tayyib. Kemudian yang kelima, alla yaqifaz zairu indal qabri au ba'idan anhu, yaitu jangan orang yang ziarah itu berdiri di sisi kubur ataupun jauh darinya. Waqad, yaitu jangan polanya itu seakan-akan berdiri tegak, seakan-akan dia sholat. Tayyib. Waqad ittakhadha hayatal wuqufi fi shalah ja'ilan yadaihi ala sadrih. Yaitu terkadang orang itu sampai dia berdiri di, yaitu polanya seperti pola sholat, berdiri di kubur Nabi seperti sholat, menjadikan tangannya itu di dadanya. Musabilan ainai, nggak tahu ini apa makna musabilan, ana tidak tahu. Tempat itu musabilan juga ya. Asal musabilan adalah meluruskan. Apakah maksudnya meluruskan menghadap ke bawah atau menghadap lurus ke depan? Murakhian hajibaih, yaitu meluruhkan kedua hajib. Hajib itu adalah kelopak mata itu. Intinya adalah khusyuk kepada Nabi, dan ini nggak boleh. Khusyuknya adalah pada Allah. Wa Rasulullah alaihi salatu wassalam ahlun lil ihtiram. Memang Rasulullah SAW layak untuk dimuliakan, walakin bi ghairi hadhil waqfah, bukan dengan cara berdiri seperti ini. Yang berdiri harusnya untuk Allah. Wa qumu lillahi qanitin yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk di hari kiamat, pada hari di mana semuanya berdiri untuk Rabbul Alamin. Jadi pola berdiri semacam itu hanyalah untuk Allah. Tayyib, allati hiya min khasaisil wuqufi baina yadayillahi ta'ala, yang mana itu termasuk kekhususan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, nggak boleh diserahkan pada Nabi. Yang terakhir, yang keenam, yukrahu inda raf'is sauti, yukrahu indahu raf'us sauti bisalami wa tarahumi wa du'a. Dimakruhkan untuk mengeraskan suara dengan salam, dengan doa rahmat dan doa yang lain. Dengan suara keras nggak boleh. Faqad qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara-suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan kalian mengeraskan suara kepada beliau. Walaupun tidak sampai lebih keras dari suara Nabi, tapi jangan suara keras, harus pelan-pelan, harus sopan, beradab. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kerasnya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Angtah bata amalukum wa antum la tash'urun, Allah, yaitu jangan sampai akan menjadi gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Tayyib. Makanya Rasulullah mencontohkan dan juga dipraktekkan para sahabat ketika di pekuburan itu harus tenang, jangan tertawa dan seterusnya. Seakan-akan di atas kepala-kepala mereka itu ada burung, karena saking tenangnya mereka. Memang pekuburan bukan tempat untuk berteriak-teriak. Tayyib. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, kalau sekedar mengeraskan suara pada Nabi atau bahkan meninggikan suara melebihi suara Nabi itu saja menyebabkan amalan gugur, padahal ini sekedar suara zahir. Bagaimana dengan yang amalannya itu terkait dengan akidah, yaitu menganggap ra'yu dia lebih utama daripada syariat Nabi, menganggap bahwasanya politik dia lebih hebat daripada ajaran Nabi, menganggap perasaan dia dan hasil pemikiran dia lebih baik
lebih utama daripada sunnah Nabi? Bukankah orang ini lebih layak untuk amalannya itu gugur? Karena apa? Merasa dirinya lebih pandai, sehingga lebih layak ajarannya diutamakan daripada ajaran Nabi. Tentunya ini adalah kias aulawi yang sangat jelas dengan dalil-dalil yang banyak. Maka nggak boleh apa itu para mutawif ataupun apa para amirul hajj dan lain-lain, orang-orang travel itu ketika apa mengajak ziarah ataupun yang lain-lain untuk apa membuat bid'ah, merasa apa lebih tahu syariat daripada syariat Nabi. Tayyib, karena ini akan masuk dalam keumuman ayat tadi. Dalam apa? Isyarat ayat tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.